teman-teman, kenalin nama aku Listiana dari Ilmu Kelautan 2020. Nah, di sini aku bakal nge-review materi apa aja sih yang udah aku dapetin selama mengikuti rangkaian acara Diklat UKMF Siwit. Nah, untuk materinya itu ada 11. Yang pertama yaitu materi pengenalan rumput laut secara umum. Kemudian yang kedua adalah sistem komunitas. Yang ketiga yaitu herbarium. Yang keempat adalah budidaya rumput laut. Kemudian ada kewirausahaan. Kemudian materi yang keenam adalah infografis. Materi yang ketujuh adalah laboratorium. Materi yang kedelapan adalah promosi dan publikasi. Materi yang kesembilan adalah KTI atau karya tulis ilmiah. Kemudian materi yang ke-10 adalah bioteknologi dan yang ke-11 adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan rumput laut secara umum. Nah, rumput laut itu merupakan salah satu tanaman tingkat rendah yang hidup di dasar perairan. Rumput laut ini bersifat talopita atau tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, serta daunnya. Nah, secara umum rumput laut ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Chlorophyta dan kemudian ada kelas Phaeophyta dan selanjutnya adalah kelas Rhodophyta. Nah, kelas Chlorophyta ini merupakan rumput laut yang didominasi dengan pigmen berwarna hijau. Contohnya itu ada Halimeda dan juga ada Ulva. Kemudian pada kelas Phaeophyta merupakan rumput laut yang didominasi oleh pigmen berwarna coklat. Contohnya itu ada Sargassum dan juga Turbinaria. Kemudian kelas Rhodophyta itu merupakan rumput laut yang didominasi oleh pigmen berwarna merah. Contohnya ada Capapicus alvarezi, kemudian ada Gracilaria, dan juga ada Gelidium. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari rumput laut, yaitu ada blade, ada gas bladder, ada stipe, ada holdfast. Nah, blade ini merupakan bagian dari rumput laut yang menyerupai daun. Kemudian stipe ini merupakan bagian rumput laut yang menyerupai batang, dan holdfast merupakan bagian rumput laut yang menyerupai akar yang berfungsi untuk menempel pada substrat. Kemudian gas bladder ini tidak dimiliki oleh semua jenis rumput laut, sehingga hanya terdapat pada beberapa spesies rumput laut saja seperti pada Sargassum natans. Nah, gas bladder ini berfungsi untuk membuat rumput laut bisa mengapung. Kemudian adalah manfaat rumput laut. Nah, rumput laut itu memiliki berbagai manfaat, di antaranya ada pada bidang farmasi, yaitu digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian pada bidang pangan, rumput laut itu mengandung alginat, karbohidrat, dan juga karagenan, sehingga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bidang pangan. Kemudian pada bidang industri, rumput laut biasanya digunakan sebagai bahan tekstil. Selanjutnya adalah bidang kecantikan. Kandungan senyawa yang cocok untuk kulit manusia sehingga rumput laut bisa dimanfaatkan sebagai tabir surya, masker, dan sebagainya yang berhubungan dengan bidang kecantikan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu struktur komunitas atau sistem komunitas. Jadi, struktur komunitas itu merupakan suatu sistem dari kumpulan populasi yang hidup di daerah tertentu dan organisasi secara luas dengan karakteristik tertentu. Nah, dalam pendataan struktur komunitas ini diperlukan beberapa komponen. Yang pertama adalah penentuan titik stasiun. Penentuan titik stasiun ini ditentukan berdasarkan observasi yang dibedakan dari posisi geografis, kondisi perairan, serta jenis substratnya. Kemudian penentuan titik. Nah, penentuan titik ini ditentukan dari titik 0 dan ditandai titik pertama kali ditemukannya spesies rumput laut. Kemudian parameter lingkungan. Nah, parameter lingkungannya bisa dijadikan acuan, yaitu bisa berupa suhu, salinitas, pH, dan juga substrat. Kemudian yang keempat adalah jumlah tegakan. Nah, jumlah tegakan ini dapat berupa kumpulan dari beberapa daun yang menyerupai pangkal yang menyatu. Kemudian yang kelima adalah jumlah tutupan. Nah, jumlah tutupan ini didapatkan dari bagaimana proporsi oleh makroalga. Nah, berikut adalah peralatan yang digunakan dalam pendataan struktur komunitas. Di antaranya ada masker dan circle, kamera, transect, pensil, kertas UV, pH meter, termometer, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu herbarium. Herbarium itu merupakan pengawetan spesimen tumbuhan untuk kepentingan koleksi dan juga ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, herbarium dibedakan menjadi dua, yaitu herbarium kering dan juga herbarium basah. Herbarium kering ini dilakukan dengan cara pengeringan dan namun rumput laut tetap atau spesimen itu tetap terlihat ciri morfologinya sehingga masih bisa diamati. Kemudian metode yang kedua yaitu metode herbarium basah. Herbarium basah ini digunakan dengan memberi larutan suatu zat yang berbeda.
Nah, pada rumput laut itu paling cocok digunakan menggunakan herbarium basah karena rumput laut memiliki tekstur yang lunak dan berair sehingga jika dibuat herbarium kering maka akan mudah lapuk. Nah, berikut merupakan cara membuat herbarium basah dari rumput laut, yaitu kita mengambil sampel rumput laut, kemudian membersihkannya dari pasir-pasir yang menempel, kemudian menyiapkan aqueduct sebanyak 35 ml dan juga toples sebagai wadah. Kemudian toples diisi dengan alkohol 70% dan juga air dengan perbandingan 70:30. Kemudian toples yang sudah diberi spesimen tersebut ditutup dan diberi label untuk identifikasi. Kemudian materi yang keempat adalah budidaya rumput laut. Nah, dalam budidaya rumput laut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah pemilihan lokasi yang memenuhi syarat, kemudian pemilihan bibit yang baik, kemudian metode budidaya yang tepat. Nah, budidaya yang tepat ini akan menghasilkan panen yang melimpah pula. Kemudian pemeliharaan rumput laut. Nah, pemeliharaan rumput laut ini sangat berpengaruh karena mencegah rumput laut terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian ada panen dan perlakuan pasca panen. Nah, dalam metode budidaya rumput laut itu terdapat 3 cara atau 3 metode. Yang pertama yaitu metode lepas dasar, kemudian metode rakit apung, dan yang ketiga adalah metode longline. Nah, metode lepas dasar ini dilakukan di dasar perairan yang berpasir atau berlumpur untuk memudahkan penangkapan patok yang terbuat dari kayu sepanjang 5 cm hingga 1 meter dengan keruncingan pada salah satu sisi saja. Nah, jarak antar patok itu merentangkan tali dengan panjang sebesar 2,5 meter dan jarak rentangnya yaitu 20-25 cm. Kemudian ada metode rakit apung. Nah, metode ini dilakukan dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu atau kayu. Metode ini cocok banget nih digunakan buat daerah yang didominasi oleh ombak atau daerah air yang memiliki pergerakan tinggi. Kemudian metode longline. Nah, metode ini dilakukan dengan cara membentangkan tali panjang. Pada metode ini diminati oleh banyak petani karena alat serta bahannya mudah ditemukan dan tahan lama. Nah, penggunaan tali itu sekitar 50-100 meter dengan kedua ujung tali diberi jangkar serta pelampung di setiap jarak 5 meternya. Kemudian materi yang kelima yaitu kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan pada UKM ini bertugas untuk mengolah serta memproduksi suatu produk yang berbahan dasar dari rumput laut serta memasarkan produk tersebut. Nah, di dalam UKM ini memuat 3 produk yang sangat unggul. Di antaranya ada nugget rumput laut, jelly seaweed, bakso rumput laut. Nah, bahannya bisa dilihat pada layar. Kemudian PIRT. Nah, PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga ini merupakan perizinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten kepada industri pangan skala usaha kecil dan menengah atau UMKM. Nah, fungsi PIRT sendiri ini sebagai jaminan keamanan produk karena harus menyertakan hasil uji lab produk. Nah, cara membuatnya pun cukup mudah dengan cara datang ke Dinas Kesehatan untuk mendaftarkan usaha, kemudian mengisi formulir serta mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang kemudian akan dilakukan survei di tempat dan akan mendapatkan sertifikat setelah renggang waktu 2 minggu. Kemudian materi yang keenam yaitu infografis. Nah, pada infografis ini memuat 2 poin. Yang pertama adalah poin desain grafis. Desain grafis ini merupakan media dalam menerjemahkan informasi ide atau gagasan secara visual dengan tujuan tertentu. Nah, dalam membuat desain grafis ini terdapat 5 elemen yang penting, yaitu ada ukuran, gambar, garis dan bidang, tipografi, dan juga warna. Kemudian berikut adalah tips belajar desain grafis. Nah, dalam belajar desain grafis ini kita tentunya harus eksplorasi. Nah, eksplorasi ini bisa dilakukan dengan membaca artikel, membaca website, atau menonton vlog-vlog desain. Kemudian ada tutorial. Nah, tutorial ini kita bisa melakukan dengan menonton video, kemudian mempraktekkan apa yang kita tonton. Kemudian plagiat. Nah, plagiat ini merupakan berbanyak mencontoh untuk belajar, bukan untuk maksud yang lain. Kemudian poin yang kedua adalah video editing. Video editing ini merupakan proses pengeditan klip video hasil dari proses syuting. Nah, tujuan editing itu ada banyak, diantaranya adalah merangkai gambar hasil syuting, membenahi audio, memasukkan narasi dan musik, memberikan video efek dan sound effect, dan masih banyak lagi. Kemudian materi yang ketujuh yaitu laboratorium.
Laboratorium ini merupakan tempat untuk melakukan riset ilmiah, eksperimen, dan juga pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Nah, dalam di laboratorium ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah pengenaan alat. Nah, pada pengenaan alat ini yaitu berupa hygiene perorangan atau yaitu sebagai benda-bendanya yaitu berupa masker, jas lab, alkohol, dan juga sarung tangan karet. Kemudian pada sanitasi ruangan itu berupa alkohol 70%, kemudian ada lampu UV. Nah, penggunaan alat dan bahan pada laboratorium itu berbeda-beda tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan. Poin yang kedua yaitu pengenalan riset. Nah, riset atau penelitian merupakan suatu proses penemuan solusi secara sistematis, logis, dan objektif terhadap suatu masalah yang spesifik, didasarkan pada data yang telah dikumpulkan untuk memenuhi tujuan riset tersebut. Nah, dalam riset itu terdapat 5 kunci utama yaitu sebagai berikut: pengabdian masyarakat, budidaya, riset, ekologi, serta kewirausahaan. Nah, prinsip dalam melakukan riset itu ada 3 atau biasa disebut dengan ATM: amati, tiru, serta modifikasi. Kemudian poin yang ketiga adalah manfaat riset. Dengan melakukan riset kita akan memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu berkesempatan untuk mengikuti perlombaan di dalam maupun di luar negeri, kemudian menambah skill dan juga pengetahuan. Yang ketiga adalah bisa jalan-jalan tentunya. Kemudian materi yang ke-8 adalah promosi dan publikasi. Sebenarnya promosi dan publikasi itu sama atau beda sih? Mari kita simak. Promosi merupakan suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa untuk membujuk konsumen agar tertarik pada produk yang telah ditawarkan. Kalau publikasi itu merupakan suatu cara yang telah dilakukan untuk menyebarluaskan informasi produk atau jasa yang menggunakan suatu media. Kemudian promosi itu memiliki tujuan diantaranya itu menyebarluaskan informasi produk ke calon konsumen sehingga meningkatkan penjualan produk yang telah ditawarkan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membedakan dan memberikan ciri khas maupun kualitas produk yang akan kita jual. Nah, promosi itu memiliki beberapa metode utama yang yaitu ada 4. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan ini merupakan promosi suatu produk dengan melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah personal selling. Personal selling ini dilakukan merupakan promosi yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan calon konsumen atau secara metode offline. Kemudian ada public relation. Nah, public relation ini merupakan promosi suatu produk yang dilakukan dengan membangun relasi pada pihak lain. Public relation ini hampir sama dengan periklanan. Kemudian ada direct marketing. Nah, promosi ini dilakukan dengan memanfaatkan media tanpa pihak ketiga. Kemudian adalah strategi promosi. Nah, dalam melakukan promosi tentunya harus ada strategi. Di antaranya itu memanfaatkan media online maupun offline, memberikan diskon atau cashback, memberikan garansi pada produk yang telah dibeli, kemudian memberikan hadiah atau reward kepada pelanggan, bisa juga diadakan giveaway, kemudian membuat gambar, ilustrasi, desain, maupun informasi yang menarik. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu KTI atau karya tulis ilmiah dan juga metode penulisan ilmiah. Sebenarnya KTI itu merupakan karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu karya ilmiah populer, makalah, laporan penelitian, dan juga artikel jurnal ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya mendalam, sistematis, objektif, lugas, logis, terbuka, menggunakan bahasa baku, tepat, dan ringkas. Kemudian format penulisan proposal penelitian yang pertama yaitu ada judul. Nah, pada bagian judul ini harus jelas, tidak terlalu panjang, mencerminkan isi, maksimal 20 kata, kemudian menggambarkan interaksi variabel, tidak selalu menggunakan istilah analisis atau pengaruh. Kemudian yang kedua adalah bab 1 atau pendahuluan. Nah, pada bab 1 ini memuat 4 topik utama. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah dan batasan masalahnya. Kemudian ada rumusan masalah, dan yang terakhir ada tujuan dan kegunaan hasil atau manfaat penelitian. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, pada bagian tinjauan pustaka ini berisi tentang pustaka-pustaka yang kita gunakan dan sebagai acuan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Kemudian ada jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini disusun dalam bentuk matriks untuk menunjukkan pelaksanaan tiap butir kegiatan yang telah dilakukan.
Kemudian yang keenam adalah daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu bioteknologi. Nah, bioteknologi ini merupakan teknologi yang memanfaatkan sistem biologi organisme hidup untuk mengembangkan atau menciptakan produk yang berbeda. Nah, bioteknologi pada kelautan itu berwarna biru, yang mana berfokus pada bidang kelautan terkait senyawa bioaktif, faktor lingkungan, nutrisi, genetik, serta terkait peningkatan kesehatan, produktivitas, reproduksi, pertumbuhan, serta budidaya organisme laut. Nah, untuk materi yang ke-11 adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi geografis ini merupakan sistem informasi yang berbasis komputer yang berguna untuk menyimpan, mengelola dan menganalisis serta memanggil data referensi geografis yang berhubungan dengan permukaan bumi. Nah, untuk pembuatan SIG ini diperlukan beberapa perangkat lunak atau software, di antaranya yaitu ArcGIS, QGIS, Snap, Google Earth Engine. Nah, dalam pembuatannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu registrasi peta dan juga digitasi peta. Nah, registrasi peta ini merupakan cara untuk menyamakan koordinat peta berupa scan rupa bumi maupun satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Sedangkan digitasi peta itu merupakan proses konferensi data analog meliputi objek-objek pada peta dalam format digital. Sekian review yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.